Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haryani Putri, NIM 1612252. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Islam interdisipliner. Saya dan rekan kelompok saya akan menjelaskan kontribusi kita dalam perkembangan peradaban Islam. Kelompok 6 yang beranggotakan pertama saya sendiri, kedua ada Nirwana Malapuspita, yang ketiga ada Nabila Zahra Sultana, dan yang terakhir ada Putri Nurrohma. Baik, yang pertama saya sendiri yang akan menjelaskan kontribusi saya dalam perkembangan peradaban Islam, yaitu lebih sering membaca dan belajar Al-Quran karena saat ini sudah dimudahkan sekali dengan adanya platform digital. Zaman bergerak sedemikian cepat, saat ini arus peradaban manusia memasuki sebuah revolusi menyeluruh yang disebut sebagai era digital atau era industri 4.0. Nyaris semua sendi kehidupan manusia saat ini dapat dilakukan secara digital. Arus informasi pun kian deras dengan makin luasnya akses internet. Setiap orang kini bisa belajar dan tahu lebih banyak lagi ilmu hanya dengan membuka handphone yang dimiliki. Jika ditanya apa yang menjadi motor perubahan saat ini, jawabannya tentu saja generasi milenial. Sebagai generasi yang juga disebut digital native atau generasi yang bertumbuh kembang dengan teknologi digital, kaum milenial punya banyak potensi dalam hal memandiri melalui berbagai platform digital. Namun derasnya arus informasi juga punya banyak konsekuensi. Ibarat pisau bermata dua, infiltrasi nilai baik positif maupun negatif bisa masuk dengan bebasnya ke generasi milenial saat ini. Di sini tentu dibutuhkan pondasi berpikir dan bertindak yang bisa menjadi benteng nilai bagi generasi milenial, khususnya mereka yang beragama Islam. Kita yang beragama Islam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman dan panduan nilai yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat perintah dan larangan, serta himbauan dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Karenanya membaca dan mempelajari Al-Quran sangat dianjurkan bagi setiap generasi muslim. Membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran dalam sebuah studi di klinik besar Florida disebut dapat merasakan beragam perubahan seperti fisiologis yang besar, penurunan depresi, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, menangkal berbagai macam penyakit. Bacaan Al-Quran juga disebut dapat memberikan ketenangan hati karena sejatinya mereka yang membaca Al-Quran sedang mengingat Tuhannya. Orang-orang yang membaca dan melantunkan Al-Quran menjadi lebih rileks dan tenang dibandingkan mereka yang membaca buku biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Al-Quran dan tafsir digital bisa jadi pilihan. Di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini, metode belajar baca Al-Quran pun menjadi makin beragam. Kita bisa mengakses metode belajar membaca Al-Quran dengan handphone yang kita miliki. Saat ini banyak situs atau website di internet ataupun bahkan aplikasi di Play Store atau di App Store menyediakan layanan belajar membaca Al-Quran yang praktis dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Salah satu yang cukup dikenal yakni website bisaquran.com. Website ini menghadirkan sarana full digital berupa kelas online berbasis aplikasi instant messaging atau menggunakan website khusus sebagai Learning Management System atau LMS. Tidak hanya itu, ada pula yang menggunakan sistem hybrid, yakni menggunakan materi klasik berupa buku dan video pembelajaran. Dengan metode yang sangat mudah dicerna dan dipahami pengguna, bahkan bisa mulai paham cara membaca Al-Quran yang baik hanya dalam hitungan hari. Kalau saya pribadi, saya mempunyai aplikasi Islam Pro yang bisa memudahkan saya untuk mengetahui jadwal sholat 5 waktu dimanapun saya berada. Dan aplikasi tersebut juga mempunyai banyak fitur yang sangat membantu saya. Contohnya, ada ayat apa saja yang cocok dengan hari ini,
ada inspirasinya juga, dan tentu saja ada Al-Quran, penunjuk arah kiblat, dan fitur yang lainnya seperti yang saya tampilkan di sini. Dengan kemudahan di zaman sekarang, jangan sampai lupa untuk tetap membaca Al-Quran melalui mushaf ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bantuan transportasi akses jalan memang akan menghambat arus keluar masuk mobilitas tanggapan bencana. Namun bukan berarti transportasi tidak begitu dibutuhkan, malah sebaliknya, yakni transportasi sangat dibutuhkan untuk memperlancar dan menunjang kegiatan yang diadakan. Bantuan sanitasi, kebersihan diri juga diperlukan. Adanya ketersediaan toilet merupakan kebutuhan pokok manusia, termasuk para korban bencana alam. Bantuan dana, modal, dan usaha. Uang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sekalipun itu kehidupan pasca bencana. Cara membantu korban bencana alam ini tidak bertujuan untuk meraih keuntungan finansial sementara. Cara ini merupakan pembinaan dan pembekalan agar korban bencana alam memiliki modal hidup. Membantu korban bencana alam. Bantuan medis, contohnya berupa alat-alat kesehatan, obat-obatan, perawatan, dan bantuan medis lainnya. Bantuan psikologis, kesehatan fisik, kesehatan mental para korban pun perlu dijaga. Khususnya anak-anak akan mengalami trauma ringan maupun berat. Bantuan pendidikan dan edukasi. Bencana alam juga dapat membuat fasilitas sarana dan prasarana pendidikan rusak. Akibatnya murid-murid tidak dapat melanjutkan sekolah hingga waktu tertentu. Bantuan sandang pangan. Makanan dan pakaian juga sangat dibutuhkan korban bencana alam. Pemberian sandang pangan dapat dilakukan untuk membantu korban bencana alam di Indonesia. Bantuan hunian sementara. Rusaknya perumahan. Bantuan hunian sementara. Rusaknya perumahan mengakibatkan para korban kesulitan untuk melakukan kegiatan pribadi. Bahkan sekedar tidur pun terganggu. Oleh karena itu, bantuan berupa hunian sementara dinanti para korban, meskipun nantinya hunian sementara yang diberikan bukan milik pribadi. Bantuan kerohanian dan keagamaan. Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung keagamaan. Sekalipun bencana alam terjadi, aktivitas agama tidak boleh terhenti karenanya. Bantuan informasi. Pada saat pasca bencana, informasi sangat dibutuhkan. Misalnya, informasi data jumlah korban, peta bencana, kabar terkini, tanggapan bencana, dan sebagainya. Bantuan transportasi. Akses jalan memang akan menghambat arus keluar masuk mobilitas tanggapan bencana. Namun bukan berarti transportasi tidak begitu dibutuhkan. Malah sebaliknya, yaitu saya Putri Nurrohmah, NIM 180122278. Berikut kontribusi yang sudah saya berikan dalam perkembangan peradaban Islam, yaitu dengan meninggalkan dan menjauhi TBC atau tahayul, bid'ah, dan khurafat. Seperti yang kita ketahui bahwa ketiga hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari tahayul yaitu kepercayaan kepada keramat, kepercayaan kepada jin dan memohon pertolongan darinya, kepercayaan pada hal-hal mistis. Kemudian contoh bid'ah dalam akidah atau keyakinan, yaitu keyakinan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan kekal di dalam neraka, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Keyakinan bahwa manusia dipaksa para sahabat Nabi telah kafir, mengingkari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain. Kemudian contoh dari khurafat yaitu menanam sebatang pokok pisang di halaman atau rumah yang baru saja selesai dibina dianggap dapat membawa sial pada penghuni rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yarul Sultana dengan NIM 1812272. Kontribusi saya dalam perkembangan peradaban Islam: pertama, bekerja secara profesional. Bekerja secara profesional artinya bekerja dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Karena dengan bekerja secara sungguh-sungguh dan sesuai keahlian akan menghasilkan sesuatu yang baik dan benar secara maksimal. Kedua, menyampaikan sesuatu apa adanya sesuai dengan fakta yang ada. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.